Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nadia Nandita Alfian, NIM 8606636077, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Di sini saya akan melaksanakan tugas observasi kepramukaan dalam mata kuliah Literasi Karakter Kepramukaan di SDIT Anahal. Terima kasih. Baik, untuk yang pertama kita akan melakukan observasi kegiatan pramuka di kelas. Apa P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Apa? Tadi apa dibutuhkan? Sebelumnya, coba sekarang berbaris. Berbaris. Di sini barisnya kelas 3. Di sebelah sini kelas 4. Di sini kelas 5. Nih, macam-macam luka. Macam-macam luka. Ada luka bakar, luka Baik, berdasarkan observasi dengan materi P3K, para siswa diajarkan cara memberikan pertolongan pertama sederhana seperti membersihkan luka kecil, menutup luka dengan kain perban, dan menolong teman yang terjatuh. Melalui praktik langsung, anak-anak belajar untuk bertindak cepat dan tanggung jawab. Selain keterampilan dasar, P3K dalam pramuka juga dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter seperti tolong-menolong, disiplin, empati terhadap sesama. Baik, setelah ini kita akan melakukan wawancara kepada guru di SDIT Anahal untuk mengetahui tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi program PPK. Untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan sekolah Bapak mulai menerapkan program PPK? Sejak pertama kali sekolah dibuat, kita udah buat visi karena kita sekolah swasta yang memang kita perlu ada sesuatu yang kita dorong di dunia pendidikan. Jadi kalau ditanya kapan, ya sejak sekolah jadi udah diterapkan. Itu memang beda-beda ya penerapannya, ada evaluasi, ada juga perbaikan. Kemudian, bagaimana bentuk kegiatan PPK yang dilakukan di sekolah Bapak? Banyak ya, bisa dalam program ekstrakurikuler atau program biasanya ada pelatihan khusus untuk anak-anak, bisa juga dalam bentuk yang paling penting sih ya sebenarnya kerjasama dengan orang tua atau mengadakan seminar. Dan untuk setahun sekarang sih kita dorong anak-anak itu lewat program kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Yang selanjutnya, apa saja tantangan atau kendala yang paling sering dihadapi guru dalam menerapkan program PPK di sekolah? Sinergi dengan orang tua. Biasanya sekolah udah punya framework yang positif, anaknya sudah dibentuk, tapi di rumahnya mungkin, mohon maaf, orang tuanya belum siap
gitu, belum siap anaknya untuk dididik sesuai dengan karakter yang dididik di sekolah. Jadi artinya kita sudah disiapkan dengan matang betul. Anggaplah kita ajarin anak tidak boleh ngomong kasar atau tidak berteriak, tapi di rumahnya teriak-teriak jadi memang challenging situationnya itu kita cuma bisa kontrol apa yang terjadi di sekolah, tapi ketika dia balik ke rumah, nah itu jadi tantangan tersendiri sih. Artinya program PPK ini nggak akan bisa berhasil kalau hanya didorong dari sekolah aja, menurut saya seperti itu. Apa harapan Bapak terhadap masa depan pelaksanaan PPK di sekolah? Harapannya program PPK ini bisa didorong sama pemerintah sih, dalam arti tidak hanya sekolah aja yang memang berjuang sendiri berjibaku, tapi pemerintah juga berkewajiban untuk membangun framework bahwa pendidikan itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak saja, tapi orang-orang dewasa, orang tua juga perlu dididik lagi gitu, dididik gimana caranya mendidik anak dan lain-lain. Dan juga kalau bisa ya harapan kita tuh, meskipun sekolah, saya yakin banyak sekolah yang udah nerapin PPK, tapi juga harus ada namanya pendidikan PPK buat orang tua juga, gitu, persiapan gimana caranya jadi bapak, jadi ibu ya, persiapan untuk menikah, menjadi pasangan, menjadi anak, seperti itu juga perlu disiapin gitu ya, karena memang banyak masalah terjadi biasanya dimulai dari rumah kita. Terima kasih atas waktunya, atas jawabannya. Setelah ini kita akan melaksanakan wawancara kepada kakak pembina pramuka di SDIT Anahal tentang pendidikan kepramukaan dan kurikulum merdeka. Apakah ada contoh proyek atau kegiatan pramuka yang mendukung dimensi profil pelajar Pancasila? Oke, pastinya ada ya Kak. Kayak misalnya kita itu ada proyek pramuka peduli. Yang pertama itu misalkan peduli lingkungan, kita bersih-bersih di sekolah, area sekolah, atau yang di sekitar sekolah, misalkan di jalan depan sekolah. Terus juga ada, biasanya kita di waktu kemah, kita juga ada bakti sosial, kita juga memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Itu mungkin sebagai kegiatan yang bisa menanamkan cinta sesama makhluk hidup. Selanjutnya, apa strategi kakak agar kegiatan pramuka tetap menarik dan relevan bagi siswa di era sekarang? Yang pastinya kalau dalam kegiatan pramuka ini kita happy ya, kita pengen anak-anak itu dalam kegiatan pramuka happy. Biasanya kita juga ada game sebelum materi, dan materinya juga disampaikan dengan dikemas dengan yang senang-senang aja gitu. Misalkan kalau nyampain materinya kita ada game, jadi nggak penyampaian materi yang ceramah yang satu arah, tapi kita juga membutuhkan yang dua arah. Jadi kita sebagai pembina dan andikanya juga ada komunikasi dan terjadilah pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, apa tantangan utama dalam mengimplementasikan pendidikan kepramukaan pada kurikulum merdeka ini? Tantangan yang pertama itu biasanya dari anak-anak kita. Tantangan itu anak-anaknya males karena apa ya? Gak mau ke panas, gak mau ke ini gitu. Mungkin itu tantangan yang pertama. Terkadang juga saya gitu sebagai pembina, aduh anak-anaknya gimana ya supaya semangat gitu. Jadi kita kan pramuka itu kan biasanya kegiatannya di luar ya gitu. Ya mau nggak mau kita juga harus panas-panasan dong gitu. Tapi kita makanya balik lagi ke tadi, kita usahakan kita kemas materi dan kegiatan itu supaya menyenangkan gitu. Itu tantangannya adalah anak-anaknya tidak mau gitu, Nggak suka pramuka. Iya, nggak suka pramuka, betul-betul gitu. Selanjutnya, Menurut kakak, sejauh mana kegiatan pramuka efektif dalam membentuk karakter pelajar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kegiatan pramuka menurut saya sangat efektif. Kita juga biasanya kan kalau di pramuka itu kita ada kelompok atau minggu ya kayak. Nah di situ juga mereka bisa tuh meningkatkan karakter kepemimpinan. Kemudian yang lain juga misalkan kita lagi di tim pioneering bisa meningkatkan kreativitas, keterampilan. Menurut saya itu sangat efektif kegiatan pramuka dalam penguatan
apa tadi? Pancasila. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, apa harapan Kakak sebagai pembina terhadap masa depan pendidikan kepramukaan di Indonesia? Harapan saya itu pramuka ini menjadi wadah dan sarana untuk penguatan karakter, sehingga nilai-nilai dan norma-norma yang ada di negara ini juga terus berlanjut lewat pramuka gitu. Jadi anak-anak juga tidak hanya fokus ke gadget atau dan lainnya, ke game. Jadi kita bisa alihkan ke kegiatan pramuka di mana itu bisa menunjukkan karakter dan norma-norma sesuai yang ada di negara. Mungkin sekian ya pertanyaan yang sudah kita tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Pendidikan kepramukaan perlu menjadi bagian dari kurikulum sekolah dasar karena dapat membentuk karakter siswa sejak dini. Melalui kegiatan pramuka, siswa belajar disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, dan kemandirian. Selain itu, mereka juga mendapatkan keterampilan hidup seperti menolong sesama dan mencintai lingkungan, sehingga penting untuk terus diajarkan dan diterapkan di sekolah dasar. Mungkin cukup sekian tugas observasi kepramukaan dari saya dalam mata kuliah literasi karakter kepramukaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.